Angin yang berhembus semilir-milir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan dan berkata, Siapa yang tak kenal aku? Si kancil, si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku. ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca dan lalu ia berkata, Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, semuanya dapat aku perdaya. si kancil pun tidak mengetahui kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira. kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya ia menemukan leak si siput. Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya, siput yang kecil dan imut-imut. Bukan, kau memang kecil tapi tidak imut-imut. Hahaha. Lalu siput pun kesal karena telah dihina oleh si kancil. Dan siput pun berkata, Hai kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu aku menantangmu. Lomba adu cepat lari. akhirnya si kancil menyetujui dan perlombaan pun dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba agar bisa menyiasati si kancil. Hari yang dinanti pun tiba. Si kancil datang dengan sombongnya, merasa ia sangat mudah melakukan perlombaan ini. Dan siput mempersilahkan kancil untuk berlari terlebih dahulu. Perlombaan pun dimulai. Kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan kancil sambil berseru, Hai kancil, aku sudah sampai sini. Kancil pun terheran-heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian, ia memanggil si siput lagi. Ternyata, siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya, si kancil berlari. Tetapi, tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas, dan nafasnya tersenggal-senggal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh, dan ia akan menjadi pemenangnya. Lalu si kancil berhenti berlari. Ia berjalan lalu beristirahat. Kancil berkata, sepertinya siput sudah tertinggal jauh. Mana mungkin dia bisa mengalahkanku? Dia saja larinya lambat. Ketika si kancil sedang beristirahat, ia pun dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. Kasihan sekali kau kancil. Kelihatannya sangat lelah. Capek ya berlari. Hihihihi. Kancil berseru, Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang. dengan wajah yang terheran-heran. Sudahlah. Aku
saja kekalahanmu, ujar si siput. Kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Siput pun menenangkan si kancil dan berkata, "Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu mengingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Kamu harus mengakui bahwa semua binatang maupun makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan mereka-mereka," ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu.